Selamat pagi kawan-kawan, saya Sarah Monika dalam acara Talk Show Ramadan. Acara ini adalah kerjasama antara beritabaru.co dengan Basa Basi TV. Dan telah hadir di samping saya Pak Sahiron Syamsuddin. Beliau adalah Wakil Rektor 2 di Kampus UIN Sunan Kalijaga dan beliau juga Ketua dari Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia. Kalau gitu langsung saja yuk kita sapa Pak Sahiron. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali Pak bisa bincang-bincang dengan Pak Sahiron nih. Kami punya topik mengenai puasa dalam berbagai perspektif dan kami sangat butuh pencerahan wawasan dari Bapak mengenai tema terkait. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini Pak, untuk puasa itu kan sebagai ibadah yang mahdoh, yang sangat personal itu dengan Tuhan, karena secara kualitas juga Tuhan yang menentukan kan. Tapi apakah kemudian dengan personal ini sebagai ibadah personal tidak punya sisi yang sosial gitu Pak? Oke. Baik, terima kasih Mbak Sarah tadi ya. Betul, jadi kalau kita renungi ya seluruh ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi dan juga pandangan-pandangan para ulama ya terkait dengan keislaman, maka kita akan mengetahui bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW itu kan untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq ya. Aku diutus, kata Nabi Muhammad ya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Karakter salah satunya ya. Jadi semua ajaran Islam itu mesti arahnya ke sana. Arahnya itu pembinaan karakter, membentuk pribadi yang baik. Termasuk juga ibadah-ibadah mahdoh tadi yang disampaikan oleh Mbak Sarah tadi ya. Ibadah mahdoh umpamanya sholat, ataukah puasa, haji, yaitu hubungan langsung dengan Allah Tuhan. Subhanahu wa ta'ala, dengan Tuhan ya kan. Nah itu dari satu sisi memang kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, pencipta. Tetapi dalam waktu yang bersamaan itu juga kalau kita renungi, kalau kita laksanakan dengan sebaik mungkin, ibadah-ibadah tersebut termasuk puasa, itu juga mengandung aspek sosialnya. Semacam apa tuh Pak? Jadi ada beberapa hal ya. Pertama memang kalau kita lihat di Al-Quran, tujuan utama berpuasa memang agar menjadi orang yang bertakwa. Ya kan? Bertakwa artinya itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggal larangannya, kan begitu ya. Ini secara umum kan begitu. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, ya kan? Ayat kalau lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkannya berpuasa itu tujuan akhirnya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa tadi. Baik. Nah ini memang istilah takwa memang masih abstrak banget ya kan. Nah tetapi kalau kita renungi pelaksanaan puasa itu juga punya efek sosialnya. Efek sosialnya itu adalah yang pertama. Ya yang pertama dengan berpuasa itu kita bisa merasakan betapa menderitanya orang-orang yang tidak katakan tidak cukup harta ya, tidak cukup makan, tidak cukup minum ya. Kita orang umpamanya katakan aja kita bercukupan ya kan, tetapi dengan berpuasa kan kita merasakan tuh Mbak ya, kita merasakan empati, ya? Iya, jadi membangun rasa empati dan simpati kepada orang-orang yang tidak punya. Nah ini ya aspek sosialnya ya. Nah karena umpamanya kita merasakan lapar, lalu kemudian dahaga, nah itu tujuan utama, tidak sekedar bahwa kemudian kita mampu menahan lapar dan seterusnya, tetapi diharapkan juga masuk dalam hati kita, oh ternyata memang orang-orang yang menderita punya kita bisa merasakan penderitaan orang-orang lain begitu, bawahnya salah satunya ya. Jadi membangun rasa empati dan simpati kepada orang. Nah harapannya setelah berpuasa selesai nanti,
Ramadan kita lakukan apakah 29 hari atau 30 hari, umpamanya begitu ya kan. Nah, setelah itu berpuasa, itu diharapkan rasa empati dan simpati terus berlangsung sampai kapanpun. Tidak hanya ketika kita berpuasa. Iya, tidak hanya ketika berpuasa. Jadi ya seterusnya harus memiliki rasa empati dan simpati kan. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita renungi puasa itu juga sebenarnya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjadi orang yang sabar. Jadi coba perhatikan namanya Mbak Sarah jam 10 ini itu sudah mulai lapar, dahaga. Tapi kan ditahan nih. Terus zuhur tambah lapar lagi, jam 2 lebih dari itu lagi sampai kemudian sukses menahan diri sampai maghrib. Ini artinya berarti dengan berpuasa seseorang itu dibina oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sabar. Nah, mengapa ini penting? Karena dalam kehidupan itu mesti kan kita menghadapi berbagai macam masalah ya. Apakah itu masalah ekonomi ataukah masalah relasi antar satu dengan yang lain ya kan? Tidak semua orang kan baik, umpamanya kan begitu ya. Ya dari sisi ekonomi, dari sisi relasi dengan masyarakat, dan juga mungkin juga kalau di level yang tingkat nasional umpamanya masalah-masalah politik dan seterusnya ya kan. Banyak pokoknya. Setiap manusia yang masih hidup itu pasti selalu menghadapi berbagai macam masalah. Nah, dengan berpuasa itu kita usahakan menjadi orang yang sabar. Jadi ketika kita punya masalah apapun itu bersabar. Bersabar itu bukan berarti diam ya, tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lebih baik dan selalu berada dalam koridor aturan-aturan yang ada. Itu namanya sabar. Sabar umpamanya begini. Katakan seseorang tidak punya uang. Itu kan berarti ada masalah. Ya. Lalu kemudian di samping itu ada HP orang. Dia si A itu tadi sebenarnya bisa ngambil HP orang lalu kemudian dibawa dan seterusnya. Tapi dia tahan, berusaha semaksimal mungkin ya. Oke, saya punya masalah ekonomi, kan dia mengatakan begitu dalam hatinya. Tetapi saya tidak boleh mengambil harta orang lain. Ya. Nah, itu artinya bahwa dia kesabarannya bagus. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjaga di dalam koridor aturan. Karena mencuri tidak boleh, maka dia kemudian meskipun dia tidak melakukannya ya, tidak melakukan pencurian itu, meskipun dia sebenarnya sangat membutuhkan istilahnya ya. Tetapi karena dengan kesabaran tadi, maka kemudian dia tetap berada dalam koridor aturan itu tadi. Nah, gitu. Itu contoh. Jadi dengan kata lain tadi yang kedua adalah bahwa puasa itu juga membangun kita itu menjadi orang yang sabar. Ketiga Mbak Sarah itu yang saya pahamin ya, puasa itu juga melatih kita untuk menjadi orang disiplin sebenarnya. Meskipun kita sudah disiplin atau saya disiplin ataukah belum itu memang masih dalam proses ya. Tetapi puasa itu juga mengajarkan kita disiplin Mbak. Dalam hal apa tuh Pak? Ya umpamanya begini nih. Mbak Sarah puasa, itu katakan sahur itu kan menjelang subuh nih, apakah jam 3 ataukah jam 4 umpamanya. Katakan subuhnya itu contoh saja jam 4.15 menit umpamanya. Mbak Sarah kan akan sahurnya itu sampai dengan jam 4.15 menit. Ketika masuk jam 4.15 menit itu dia sudah tidak makan lagi, tidak. Ini bagaimana kita disiplin dengan waktu. Sebentar, kemudian sampean kan berpuasa nih, Mbak Sarah berpuasa sampai dengan katakan maghribnya jam berapa? Jam 5.45 menit misalnya. Mbak Sarah buka sebelum jam 5.45 menit ataukah nanti menunggu waktu itu? Harus menunggu waktu. Ya. Nah, artinya bahwa ini ada settingan waktu ya mulai dari imsak ataukah subuh sampai dengan maghrib. Itu harus ditaati.
harus ditaati oleh orang yang berpuasa tadi. Nah, ini juga itu kalau bagi saya itu melatih kedisiplinan orang. Di samping hal-hal lain ya, umpamanya harus sesuai dengan aturan-aturan mana yang segala sesuatu yang membatalkan puasa kita hindari, kayak begitu ya kan? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, macam-macam semua yang membatalkan lah katakan. Dengan mengatur waktunya juga. Nah, dengan secara tidak langsung sebenarnya itu puasa atau Allah Subhanahu wa taala melalui kewajiban berpuasa tadi itu mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Jadi mulai dari tadi ya empati, kesabaran, disiplin. Ya tentunya yang terakhir ada tadi ya ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Jadi memang sebenarnya dalam puasa itu sendiri secara tidak langsung ya bisa membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik. Iya begitu persis Mas Sarah. Jadi karakter kita dibentuk oleh itu. Maka begini, andaikan Mbak ya, andaikan seseorang itu mampu menangkap tadi tuh, nilai-nilai sosial, nilai-nilai etika, nilai-nilai karakter yang ada di dalam berpuasa tadi itu. Bahkan ada satu keterangan di dalam kitab-kitab kuning ya, di dalam kitab-kitab yang mengajarkan puasa di literatur Islam. Ada orang banyak ya, kam mim muftirin bahasa Arabnya. Ini kalau tidak salah pernyataannya Imam Al-Ghazali. Kam mim muftirin, banyak sekali orang yang sudah tidak berpuasa lagi, sudah berbuka. Ya. Shaimun, tetapi seperti orang berpuasa. Kam mim muftirin shaimun. Banyak orang yang sudah tidak berpuasa, tetapi seperti masih berpuasa. Mengapa begitu? Karena nilai-nilai puasanya itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesabarannya, empati kepada orang lain, orang yang tidak punya, dibantu. Lalu apalah pokoknya ya. Lalu kemudian dengan bekerja disiplinlah. Ini aturannya kayak begini, ini waktunya jam sekian, kayak begitulah kira-kira. Nah, jadi ketika Syawal katakan sudah masuk, kemudian tetap dia jadi orang sabar, jadi memiliki orang yang empati dan simpati kepada orang lain, kayak gitu. Iya. Maka Imam Ghazali mengatakan begitu. Kamim muftirin shaimun. Banyak sekali orang yang sudah tidak berpuasa, tetapi masih seperti orang berpuasa, kira-kira begitu. Karena dia konsisten ya melakukan jadi menerapkan tadi tuh, menerapkan nilai-nilai sosialnya, kesabarannya kayak begitu. Nah, itu yang diharapkan kan itu sebenarnya ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kan sebenarnya tidak membutuhkan kita, Mbak. Iya, kita yang butuh Allah. Iya, kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kalau orang sholat mau tidak atau puasa atau tidak itu bagi Allah Subhanahu wa taala nggak ada pengaruhnya sama sekali ya kan. Yang butuh itu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus selalu harus kita ingat. Terkait juga tadi misalnya contoh yang diberikan oleh Pak Sahiron bahwa orang yang sedang tidak punya uang terdesak terus kemudian ada kesempatan untuk melakukan kriminal tapi dia menahan diri karena menjaga aturan, tapi juga bahwa ada kesadaran dia menjaga dirinya dari murka Tuhan juga kan. Iya betul masalah betul. Nah, ini puasa perspektif sosial tapi kaitannya masih pembentukan karakter, Pak. Kalau misalnya Pak kita mencoba di ranah yang lain, misalnya dalam ekonomi gitu kan, kita perhatikan selalu di setiap Ramadan itu akan muncul orang-orang yang istilahnya berbisnis gitu lah ya, berbisnis menyiapkan untuk berbuka puasa dan itu berarti kan secara tidak langsung juga punya efek terhadap ekonomi ya Pak. Iya betul, persis Mbak Sarah. Itulah keberkahan bulan suci Ramadan ya, bisa meningkatkan istilahnya perekonomian masyarakat ya. Dan ini saling membantu, bagus-bagus saja. Maunya ketika kita katakan orang, andaikan kita tidak sempat lagi memasak karena saking sibuknya atau apa, Mbak Sarah juga sibuk, maunya begitu. Nah, dengan sementara waktu menjelang maghrib, saya butuh makan, sampean juga butuh makan, pokoknya kan begitu ya. Nah, tinggal ini masyarakat membantu menyediakan makanan dengan harga sekian atau sekian. Nah, itu dengan secara tidak langsung juga membangun perekonomian masyarakat. Jadi puasa di bulan suci Ramadan itu. Iya. Gitu.
ada keberkahan gitu ya Pak. Ada ya. keberkahan di situ. Ya, secara tidak langsung demi keadilan sosial. Iya dari gitulah. ekonomi. Kurang lebihnya begitu. Dan itu di mana-mana kan, bukan hanya di Indonesia, mau di Turki, mau di Syria, mau di Mesir, semuanya. Bahkan di Eropa juga begitu kan. Saya sempat di Eropa tuh Mbak, di apa namanya, di Jerman selama 6 tahun ya. Di sana itu gitu kalau bulan suci Ramadan. Ya tidak banyak, tidak sebesar seperti di Indonesia, tetapi masyarakat muslimnya itu membentuk tradisi kayak begitu. Terus di Eropa ya, menjual kurma, menjual apalah, ketika menjelang buka itu ada beberapa, itulah pokoknya kayak pasar kecil yang terbangun di situ. Kayak gitu. Dan ini memang merata ya Pak ya di Di seluruh negara yang Muslim. memang ada orang ada Islamnya, ada Muslimnya. Iya, masih terkait dengan ekonomi nih Pak kan ada apa ya, ada pendapat dari berita baru ini mengenai bisnis itikaf nih selama Ramadan. Iya. Kan dan itu ramai di Jogja. Gimana pendapat Pak Sahirun mengenai bisnis yang sejenis itu? Iya. Jadi begini Mbak, sebelum saya jawab itu ya, sebelum menjawab apa namanya pertanyaan langsung tadi itu, saya jadi teringat ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah, kalian tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam hal bil itsmi wal 'udwan, ya apa namanya, perbuatan dosa atau kezaliman kepada orang lain. Katakan gitu. Nah, terjemahan bebas saya. Ini ada tadi ungkapan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah dalam hal kebaikan. Nah, sekarang tadi pertanyaan langsung tentang i'tikaf ya. I'tikaf jadi kan ini yang perlu kita ketahui kan, di bulan suci Ramadan sebenarnya i'tikaf kapanpun boleh bisa. Mau Syawal, mau Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah silakan aja, termasuk Ramadan. Nah, Ramadan ini ditekankan. Mengapa ada i'tikaf di situ? Biasanya ada hubungannya dengan Lailatul Qadar. Jadi orang ingin menggapai apa namanya, malam kemuliaan. Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yaitu yang ada di bulan suci Ramadan sejak zaman apa namanya pertama kali diturunkannya Al-Qur'an sampai ila yaumil qiyamah ya, sampai hari kiamat nanti. Nah, itu ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bahwa malam Qadar tadi, malam kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti 83 tahunan kurang lebihnya. Ini dulu Mbak ya. Jadi mereka salah satunya untuk menggapai Lailatul Qadar itu dengan cara i'tikaf. Tidak harus i'tikaf dalam arti hanya i'tikaf, bukan ya, tetapi bisa baca bisa umpamanya i'tikaf kan di masjid, di masjid kemudian baca Quran, zikiran dan macam-macam. Meskipun sebenarnya bisa ibadah-ibadah yang lain juga, membantu orang-orang miskin pada malam Lailatul Qadar, tidak harus di masjid, umpamanya gitu juga nggak apa-apa ya. Salah satunya saja yaitu i'tikaf. Nah, i'tikaf ini dalam rangka menggapai atau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa 83 tahun. Dan itu ya ibadah satu malam sama halnya dengan atau lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Nah, ini kan kebaikan nih. Birri wa taqwa. Tadi itu albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Nah, dalam hal kebaikan dan ketakwaan itu perlu kita saling menolong. Nah, ini ada masjid, umpamanya entah masjid apa, ya lalu kemudian di tetangganya di sini apa namanya di masyarakat sekitarnya misalnya punya apa katakan clubhouse ataukah penginapan atau apa. Nah, supaya mempermudah orang, lalu mereka itu menginap di situ, bayar berapa yang wajar, kemudian ada dana apalagi fasilitas tertentu dengan itu ya nggak apa-apa Mbak, itu ya bagus-bagus saja, itu juga keberkahan Ramadan ya kan Mbak ya. Nah, jadi silakan saja asal apa namanya itu masih wajar, kemudian tidak menyulitkan masyarakat, bahkan membantu masyarakat, termasuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolong ya dalam hal kebaikan.
Jadi memang ya sejauh tujuannya adalah untuk kebaikan tidak masalah ya? Tidak ada masalah. Kecuali kalau di situ ada hal-hal yang kemudian melanggar aturan dan macam-macamnya, umpamanya gitu ya. Baik aturan pemerintah maupun aturan keagamaan, umpamanya. Nah itu ya lain lagi. Tetapi intinya kalau ingin mempermudah i'tikaf dengan cara tadi itu, bisnis i'tikaf mungkin ya istilahnya agak gimana gitu karena ya. memang pro kontra dan itu wajar sebenarnya Ya, bisa dalam kehidupan. dalam kehidupan biasa saja. Iya. Tetapi kalau tujuannya tadi itu membantu, saling membantu, ya itu bagus juga ya, karena itu kan ya i'tikafnya tetap coba supaya umpamanya karena daerahnya agak jauh, umpamanya kan begitu ya. Kemudian perlu ada menginap di situ, maka kemudian bayar penginapannya, lalu makannya dan seterusnya kan. Itu wajar saja dimanapun ya. Selama ini dengan pengetahuan saya yang terbatas, saya pikir ya i'tikaf itu bisa dilakukan sendiri di kamar gitu loh. Jadi semacam kayak kontemplasi gitu. Ada aturan khususnya. Sebenarnya itu juga bisa. Bisa bukan namanya i'tikaf tapi umpamanya namanya lain, zikrullah, zikir kepada Allah. Umpamanya Mbak Sarah di ruangan sendiri lalu membaca la ilaha illallah ataukah subhanallah sendiri saja dengan begitu khusyuknya, itu juga tidak jadi masalah. Dan Lailatul Qadar tidak mesti i'tikaf. Maksudnya tidak harus ke seseorang dalam keadaan mu'takif ya menjadi orang beri'tikaf, tidak. Ya di ruangan sendiri berbuat, atau umpamanya Mbak Sarah pergi kemana ke daerah tertentu lalu kemudian nyari orang miskin lalu diberi hadiah, diberi sedekah, itu juga bisa. Jadi tidak harus di masjid. Banyak cara sebenarnya. Banyak cara. Intinya ketika Lailatul Qadar itu kita melakukan kebaikan. Mau hubungan sosial, hablum minan nas ya, ataukah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sholat, kita di masjid. Itu. Tetapi intinya kalau di Lailatul Qadar ya, usahakan amalan-amalan yang baik apapun bentuknya. Gitu. Terkait dengan puasa nih Pak Sahiron, jadi bahwa sebenarnya kan bukan dalam tradisi Islam aja ya melakukan puasa itu. Masyarakat dengan keyakinan juga beda-beda. Ada tradisi puasa. Nah, itu juga disebutkan Mbak Sarah di dalam Quran ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba, sebagaimana puasa itu diwajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya. Iya, betul. Kan banyak tradisinya ya. Gitu. Betul. Karena memang bagus sekali untuk secara personal agar manusia juga bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan saya jadi berpikir nih, kalau misalnya tiap orang dapat melakukan ibadah puasa ini, atau tidak dengan puasa tapi nilai-nilainya itu tetap dilakukan kayak tadi yang diceritakan oleh Pak Sahiron, saya pikir Indonesia sebagai bangsa bisa menjadi bangsa yang menjadi berkarakter. bangsa yang berkarakter, bangsa Indonesia yang penuh kedamaian. Betul. Ya kan. Dan berbagai macam hal yang itu bisa membangun peradaban kita. Ya. Soalnya tanpa karakter yang baik itu juga bangsa tidak akan menjadi bangsa yang maju. Yep. Iya. Kalau sekarang kita bisa melihat umpamanya bagaimana Barat ya, yang posisi sekarang itu kan keilmuan, teknologi, peradaban kan ada di Barat ya. Meskipun dulu Islam pernah jaya juga, itu waktu zamannya Abbasiyah, Bani Umayyah dan Abbasiyah ya kan. Nah sekarang coba lihat di orang-orang di dunia Barat semuanya ya juga, peradaban kecil saja, maunya sampai ketika saya minta bantuan kepada Mbak Sarah kemudian memberikan bantuan. Terima kasih, mohon maaf, terima kasih. Ucapan terima kasih dan mohon maaf itu sering sekali diucapkan di dunia Barat ya. Termasuk kepada bawahan juga. Bawahan kan biasanya kan membantu kita ya. Nah itu si bosnya itu pasti mengatakan terima kasih, thank you very much, ataukah Dankeschön kalau bahasa Jerman ya kan, terima kasih. Meskipun itu bawahan yang membantu. Jadi yang berterima kasih itu bukan hanya bawahan, tetapi atasan kepada bawahan juga berterima kasih. Itu salah satu hal kecil ya, etika kecil, tetapi itu peradaban itu. Itu karakter. Umpamanya contoh begitu. Ketika seseorang menyenggol orang lain, ya kan, ketika berjalan pokoknya disenggol, nah ini yang menjenggol langsung I'm sorry, mohon maaf. Karena kan itu istilahnya melanggar privasi orang ya ketika menyenggol atau apa.
Nah itu di barat gitu. Kalau di kita kan masih ya ketika kemudian janggal singgol aja tidak minta maaf. Bukan berarti tidak kita semua orang punya kesadaran itu. tidak ya. punya orang belum punya kesadaran Belum. itu. Nah, itu contoh kentil aja Mas Ya. Sarah ya. Maksudnya karakter itu penting ya. Karakter itu penting bagi kita apa. Dan saya pikir leluhur kita juga kan punya tradisi yang Iya, kuat sebenarnya. Sebenarnya begitu. Nilai-nilai yang baik. Itu kalau kita renungi tradisi orang Jawa ya, Iya. filsafat Jawa itu juga sebenarnya karakternya sangat luar biasa. Betul. Cuma sering dilupakan. Betul. Dan itu yang harus diajarkan sebenarnya ke Harus generasi diajarkan. sekarang. Ketika mau menyampaikan sesuatu, lalu kemudian yang akan saya sampaikan itu ada kemungkinan menyinggung perasaan orang, itu orang Jawa ngatur caranya. Caranya itu penyampaiannya kan melipir kadang ya Mbak ya. Melipir itu sebenarnya supaya orang tidak tersinggung. Nah, itu juga karakter yang bagus sebenarnya. Nah, itu kadang kita tidak meskipun mungkin ada plus minusnya juga ya. Tetapi bahwa menjaga orang lain tidak sakit hati itu sangat penting di situ. Intinya itu begitu. Caranya bagaimana supaya kemudian tetap saja message-nya sampai, ya kan? Nah, itu urusan orang masing-masing sebenarnya ya kan. Nah, tetapi bahwa menyakiti orang lain dihindari itu salah satunya adalah filsafat Jawa yang ada, dan itu sesuai dengan Islam juga. Ya. Orang-orang Jawa tuh banyak ya Pak tradisi puasa tidur, puasa tanpa api ya? Apa sih istilahnya? Tanpa api. Mati geni. Ya ada tradisi gitu. Dulu waktu zaman zaman Hindu Buddha. Iya. Makanya tadi artinya buat tradisi itu. Banyak sekali tradisi puasa di orang Jawa. Dan ya setiap agama itu juga punya filsafatnya sendiri ketika berpuasa tadi itu ya. Ada yang umpamanya dulu kalau ada puasa tidak memakan ikan atau tidak makan seluruh makanan yang ada ruhnya dihindari. Ada gitu. Jadi, kayak ikan, daging, kayak vegetarian, jadi semacam vegetarian. Tapi dia berpuasa, tapi juga bukanya itu tidak yang berdaging, itu juga ada kayak begitu. Oke lah, masing-masing itu memang punya syariatnya sendiri-sendiri ya, punya aturannya sendiri-sendiri. Tetapi bahwa semangatnya yaitu membangun diri kita menjadi orang yang lebih baik, ya kan? Kemudian juga baik dengan orang lain. Akhirnya tadi empati dan simpati kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, kita sudah di penghujung acara nih kawan-kawan, jadi barangkali kita bisa menanyakan ke Pak Sahiron untuk kalimat penutup yang menginspirasi anak-anak muda untuk memperbaiki diri, memperbaiki karakter. Gimana Pak Sahiron? Betul begini ya, ini generasi milenial, anak muda itu kan generasi emas sebenarnya ke depannya ya. Yang kami sebagai orang tua itu mengharapkan anak muda di generasi penerus yang lebih baik dari sisi spiritual maupun dari sisi intelektual dan juga kreativitas apapun ya. Nah, ini momen berpuasa ini marilah kita kita laksanakan dengan baik puasa ini secara khusyuk, kemudian mencoba memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam berpuasa tadi untuk membangun diri kita, diri adik-adik semuanya generasi muda ya. Jadi sehingga nanti kita adik-adik semua itu bisa membangun peradaban Indonesia yang lebih maju lagi. Amin kalau gitu. Amin, terima kasih Pak Sahiron untuk bincang-bincang bernasnya ini sangat menginspirasi, dan saya juga ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan beritabaru.co dan Basa Basi TV. Semoga dapat mengambil manfaat dari hasil bincang-bincang dengan Pak Sahiron Syamsuddin. Ya, selamat pagi dan sampai jumpa.